Pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa sering lansia harus membersihkan diri? Bayangkan situasi ini, Anda berusia 85 tahun, dan setiap hari adalah tantangan baru. Tugas sehari-hari, seperti mandi, bisa menjadi hal yang melelahkan, bahkan Anda mungkin bertanya-tanya seberapa sering kebersihan benar-benar diperlukan. Video ini berfokus untuk menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan informasi berguna baik bagi lansia maupun para pengasuhnya. Jika Anda menonton hingga akhir, Anda tidak hanya akan mengetahui frekuensi ideal untuk kebersihan lansia, tetapi juga tindakan pencegahan keselamatan, pertimbangan emosional, serta beberapa tips agar proses mandi menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. Baik Anda seorang pengasuh maupun seseorang yang peduli terhadap kebersihan lansia, video ini akan memberikan wawasan penting tentang cara menjaga orang yang Anda cintai tetap bersih, aman, dan dihormati. Saya sangat menghargai jika Anda dapat menyukai video ini sebelum melanjutkan, karena dukungan Anda memberi saya semangat untuk terus membuat konten tentang proses penuaan. Jika Anda belum bergabung dengan komunitas kami, saya mengundang Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan setiap video baru. Jika Anda tertarik dengan materi ini, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, tuliskan angka 0 agar saya dapat memperbaiki kualitas konten berdasarkan masukan Anda. Seberapa sering lansia harus mandi? Bagi banyak lansia, mandi setiap hari bukan hanya tidak diperlukan, tetapi juga kurang praktis. Seiring bertambahnya usia, kulit mengalami perubahan yang membuatnya lebih rentan, menjadi lebih tipis, kering, dan sensitif. Hal ini berarti mandi terlalu sering dapat menghilangkan minyak alami kulit, menyebabkan kekeringan, gatal, bahkan retakan yang menyakitkan dan berisiko infeksi. Para profesional kesehatan umumnya sepakat bahwa bagi sebagian besar lansia, mandi 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kebersihan tanpa merusak kesehatan kulit. Namun, ini tidak berarti bahwa kebersihan harus diabaikan pada hari-hari ketika tidak mandi secara menyeluruh. Saat ini, kebersihan tetap dapat dijaga dengan metode yang lebih sederhana, seperti mandi dengan spons. Menggunakan handuk basah untuk membersihkan area penting seperti wajah, ketiak, selangkangan, dan kaki dapat membantu lansia merasa bersih, nyaman, dan segar. Teknik ini, yang disebut sebagai higiene parsial, bisa menjadi solusi besar bagi mereka yang merasa bahwa mandi terlalu melelahkan atau sulit dilakukan. Mengapa mandi menjadi tantangan bagi lansia? Mari kita perhatikan aspek praktisnya. Berdiri di lingkungan yang basah dan licin dapat berisiko, terutama bagi lansia. Menurut Institut Nasional tentang Penuaan, jatuh di kamar mandi adalah salah satu penyebab utama cedera pada lansia. Lantai ubin yang licin, permukaan yang basah, serta kesulitan masuk dan keluar dari bak mandi dapat menjadi bahaya serius. Oleh karena itu, banyak lansia dan pengasuh memilih untuk memasang perlengkapan keselamatan seperti pegangan tangan, alas anti-slip, dan kursi mandi. Alat-alat ini tidak hanya membuat mandi lebih aman, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman yang lebih nyaman, mengurangi rasa takut dan kecemasan terkait dengan mandi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya dan berlangganan ke kanal ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Namun, hal ini bukan hanya tentang keamanan fisik, ada juga aspek emosional yang perlu diperhatikan. Bagi beberapa orang lanjut usia, mandi dapat menjadi simbol kehilangan kemandirian yang besar, terutama jika mereka membutuhkan bantuan. Setelah bertahun-tahun hidup mandiri, menerima kenyataan bahwa mereka memerlukan bantuan untuk sesuatu yang begitu pribadi seperti mandi bisa menjadi sulit dan menimbulkan perasaan malu atau perlawanan. Disinilah empati dan kesabaran memainkan peran penting. Pendekatan yang penuh pengertian dan lembut dapat membuat perbedaan besar, membantu mengurangi beban emosional, dan membuat pengalaman ini terasa kurang mengganggu. Waktu terbaik untuk mandi.
Waktu dalam sehari saat seseorang mandi juga dapat memengaruhi bagaimana perasaannya. Bagi sebagian lansia, mandi di pagi hari adalah pilihan terbaik karena dapat memberikan rasa segar dan energi untuk menghadapi hari. Mandi pagi dapat meningkatkan sirkulasi darah, merangsang indera, dan menjadi cara yang lembut untuk memulai hari. Selain itu, air hangat dapat membantu merelaksasi sendi dan otot yang kaku, memudahkan pergerakan sepanjang hari, serta mengurangi beberapa ketidaknyamanan yang berkaitan dengan penuaan. Sebagian besar orang lanjut usia lebih memilih mandi di malam hari, karena dianggap sebagai cara yang menyenangkan untuk mengakhiri hari mereka. Mandi air hangat sebelum tidur bisa menjadi alat yang ampuh untuk relaksasi, mengurangi stres mental, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur nyenyak. Saatnya bersiap untuk istirahat. Bagi mereka yang menderita penyakit kronis seperti radang sendi, mandi di malam hari dapat memberikan kelegaan sementara dari rasa sakit, memungkinkan mereka untuk bersantai dan tidur lebih nyenyak. Air hangat membantu mengurangi ketegangan otot dan menciptakan perasaan rileks secara keseluruhan, sehingga memudahkan mereka untuk tertidur. Pada akhirnya, tidak ada waktu terbaik untuk mandi. Semuanya bergantung pada rutinitas, preferensi, dan kebutuhan masing-masing individu. Para pengasuh dan anggota keluarga harus mempertimbangkan faktor-faktor ini, memberikan fleksibilitas dan dukungan agar mandi menjadi bagian yang nyaman dan bebas stres dalam rutinitas harian lansia. Baik pagi maupun malam, tujuan utamanya selalu menciptakan pengalaman yang nyaman yang mendukung kebersihan fisik sekaligus kesejahteraan emosional. Dengan menyesuaikan jadwal dan metode sesuai kenyamanan serta kebutuhan lansia, mandi bisa berubah dari tugas yang melelahkan menjadi momen berharga yang bahkan menyenangkan dalam kehidupan mereka, berkontribusi pada kesehatan fisik dan martabat emosional mereka. Suhu air yang ideal untuk lansia. Ketika berbicara tentang kenyamanan dan keselamatan saat mandi, suhu air memainkan peran penting untuk memastikan pengalaman yang menyenangkan dan bebas risiko, terutama bagi orang lanjut usia. Meskipun mandi air panas tampak menenangkan, penting untuk berhati-hati dan menghindari suhu yang terlalu tinggi. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih tipis, rapuh, dan jauh lebih sensitif dibandingkan saat masih muda. Sensitivitas yang meningkat ini membuat kulit lansia lebih rentan terhadap luka bakar, iritasi, dan ketidaknyamanan. Suhu air yang terasa nyaman bagi orang muda mungkin terlalu panas dan berisiko menyebabkan cedera pada lansia. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa air berada pada suhu yang sesuai dan nyaman. Air hangat biasanya merupakan pilihan terbaik karena memberikan kehangatan yang cukup untuk merelaksasi otot yang sakit, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi kekakuan tanpa risiko menyebabkan luka bakar atau iritasi. Selain itu, air hangat membantu mencegah lansia dari ketidaknyamanan akibat air yang terlalu dingin atau terlalu panas, yang dapat menyebabkan menggigil atau sensitivitas kulit. Dengan memperhatikan suhu air, pengasuh dapat membantu menciptakan pengalaman mandi yang lebih aman dan menyenangkan. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan, banyak pengasuh menyarankan penggunaan shower genggam. Aksesori sederhana namun efektif ini memungkinkan kontrol lebih besar terhadap aliran air, mengarahkannya tepat ke area yang diperlukan tanpa memerlukan gerakan berlebihan atau tidak nyaman. Bagi lansia yang memiliki mobilitas terbatas, kesulitan berdiri dalam waktu lama, atau keterbatasan dalam menggerakkan tangan, shower genggam dapat memberikan perbedaan yang signifikan. Perangkat ini memungkinkan mereka mengontrol proses mandi, memastikan air mencapai bagian tubuh yang dibutuhkan, dan membuat aktivitas ini jauh lebih mudah. Selain itu, shower genggam membantu mengurangi percikan air, yang sangat penting terutama untuk area sensitif seperti wajah atau mata. Bagi beberapa lansia, sensasi air yang langsung mengenai bagian ini bisa terasa tidak nyaman atau bahkan menakutkan. Kemampuan untuk mengatur aliran air memastikan bahwa mandi menjadi pengalaman yang menenangkan dan nyaman. Selain itu, shower genggam memungkinkan pembilasan yang lebih menyeluruh,
memastikan tidak ada sisa sabun atau sampo yang tertinggal yang bisa menyebabkan iritasi kulit. Salah satu manfaat terbesar dari mengatur suhu air dan menggunakan shower genggam adalah peningkatan pengalaman mandi secara keseluruhan. Penyesuaian kecil namun penting ini dapat mengubah tugas yang mungkin terasa membosankan menjadi rutinitas yang menenangkan dan dipersonalisasi. Alih-alih terasa seperti kewajiban, mandi menjadi momen relaksasi dan kesejahteraan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Dengan memasukkan aspek-aspek penting ini, pengasuh dapat mengubah perawatan kebersihan menjadi pengalaman yang lebih hormat dan menyenangkan, mengurangi ketegangan yang terkadang dikaitkan dengan perawatan pribadi. Menerapkan langkah-langkah ini tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga meningkatkan relaksasi, kesejahteraan, dan rasa kemandirian, memungkinkan lansia menjaga kebersihan pribadi mereka tanpa ketidaknyamanan yang tidak perlu. Mari kita bahas lebih lanjut tentang produk yang digunakan saat mandi, karena tidak semua sabun, sampo, atau gel mandi memiliki kualitas yang sama. Meskipun memilih sampo atau sabun batangan mungkin tampak sederhana dalam perawatan kulit lansia, pilihan yang tepat dapat memberikan dampak yang signifikan. Seiring bertambahnya usia, kulit mengalami banyak perubahan, menjadi lebih tipis, kering, dan sensitif, sehingga memerlukan perawatan yang lebih teliti dibandingkan saat muda. Perubahan ini membuat kulit lansia lebih rentan terhadap iritasi, dehidrasi, dan sensitivitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih produk yang lembut, kaya nutrisi, dan diformulasikan khusus untuk memenuhi kebutuhan kulit yang menua atau sensitif. Produk pembersih seperti sabun dan sampo yang terlalu keras, terutama yang mengandung wangian kuat atau konsentrasi bahan kimia tinggi, dapat menghilangkan minyak alami kulit. Hal ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering, terasa kaku, gatal, dan lebih rentan terhadap iritasi, sesuatu yang tentu ingin kita hindari saat mandi. Rahasia menjaga kulit lansia tetap sehat dan nyaman adalah memilih produk yang lembut, bebas pewangi, dan diformulasikan khusus untuk kulit sensitif. Memilih produk perawatan kulit yang tepat memastikan pembersihan yang efektif tanpa mengorbankan kelembapan penting. Salah satu pilihan terbaik adalah menggunakan gel mandi dengan kandungan pelembab, yang tidak hanya membersihkan tetapi juga membantu menjaga kelembapan kulit. Kulit yang lembut dan terhidrasi dengan baik dibandingkan dengan kulit yang kering dan tidak nyaman, sangat penting untuk merasa nyaman sepanjang hari. Pilih produk yang mengandung bahan seperti gliserin, lidah buaya, atau oat, karena bahan-bahan ini sangat baik untuk melembabkan dan menenangkan kulit. Elemen-elemen ini membantu menjaga kelembapan alami kulit dan mencegah kekeringan atau iritasi saat mandi. Untuk sampo, lansia juga sebaiknya memilih formula yang lembut dan bebas sulfat. Sulfat dapat terlalu keras untuk kulit kepala dan rambut karena menghilangkan minyak alami sehingga rambut menjadi kering, rapuh, dan kehilangan vitalitas. Memilih sampo lembut yang diformulasikan khusus untuk rambut yang menua adalah pilihan yang lebih baik karena membantu menjaga kesehatan kulit kepala tanpa menyebabkan lebih banyak kekeringan atau iritasi. Bagi mereka yang mengalami kerontokan atau rambut lemah, kondisioner yang lembut juga bisa sangat bermanfaat. Kondisioner yang tepat akan memperkuat dan melindungi rambut, memberikan rasa lebih bervolume dan mudah diatur. Dengan membuat pilihan yang bijaksana mengenai produk yang digunakan, lansia dapat mempertahankan kesehatan rambut dan kulit mereka tanpa harus khawatir tentang kekeringan atau kemungkinan iritasi. Salah satu tips penting dalam perawatan kulit lansia adalah tidak melupakan hidrasi setelah mandi. Kulit lebih mudah menyerap pelembab saat masih sedikit lembab, sehingga mengoleskan krim pelembab berkualitas tinggi segera setelah mengeringkan tubuh adalah kunci untuk menjaga kelembapan. Dianjurkan untuk memilih krim yang mengandung bahan seperti ceramide, minyak alami, atau asam hyaluronat, yang dikenal karena kemampuannya dalam menutrisi dan membantu memulihkan lapisan pelindung alami kulit. Dengan menghidrasi segera setelah mandi, kulit mendapatkan perawatan yang diperlukan agar tetap lembut, kenyal, dan nyaman sepanjang hari. Merawat rambut, selain kulit,
adalah aspek penting dari kebersihan pribadi yang tidak boleh diabaikan. Meskipun banyak orang lebih fokus pada perawatan kulit, penting untuk tidak melupakan betapa pentingnya menjaga kesehatan rambut. Perawatan rambut yang tepat dapat berdampak besar pada perasaan segar, nyaman, dan percaya diri seseorang. Sama seperti kulit, frekuensi mencuci rambut pada lansia tergantung pada preferensi individu dan jenis rambut mereka. Bagi kebanyakan orang lanjut usia, mencuci rambut sekali atau 2 kali seminggu sudah cukup, karena mencuci terlalu sering dapat menghilangkan minyak alami dari kulit kepala, menyebabkan kekeringan dan iritasi. Mencuci rambut dengan frekuensi yang lebih rendah dapat membantu menjaga keseimbangan kelembapan kulit kepala serta mencegah keringan dan pengelupasan berlebihan. Penting untuk memilih sampo yang tepat. Bagi lansia, sebaiknya menggunakan sampo yang lembut dan bebas sulfat. Sampo dengan bahan kimia keras dapat memperburuk kekeringan dan iritasi pada kulit kepala maupun rambut. Sampo lembut yang diformulasikan khusus untuk kulit kepala sensitif akan membersihkan rambut tanpa menyebabkan kerusakan. Jika rambut tipis atau rapuh, kondisioner ringan juga dapat memberikan nutrisi tambahan serta meningkatkan tekstur rambut. Dengan mengikuti rutinitas perawatan rambut yang tepat, lansia dapat merasa lebih percaya diri dengan penampilan mereka dan menikmati sensasi memiliki rambut yang bersih dan sehat. Dengan memperhatikan detail kecil namun penting, seperti mengatur suhu air, menggunakan sawer genggam, memilih produk yang tepat untuk kulit dan rambut, serta menjaga hidrasi yang cukup, perawat dapat membuat waktu mandi lebih nyaman, hormat, dan menyenangkan bagi lansia. Perubahan kecil ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mendukung kesejahteraan secara keseluruhan, mengubah kebersihan pribadi menjadi momen relaksasi dan perawatan diri, bukan suatu kesulitan. Seiring bertambahnya usia, kulit kepala dan rambut menjadi lebih rapuh, sehingga sampo yang terlalu keras bisa terlalu kuat untuk sensitivitasnya. Formula yang terlalu kuat dapat menghilangkan kelembapan esensial, membuat rambut menjadi kering dan kasar. Sebaliknya, memilih sampo yang lembut dapat membersihkan secara efektif namun tetap menjaga keseimbangan alami kulit kepala tanpa menyebabkan iritasi atau kekeringan. Menggunakan kondisioner ringan seperti memberi sentuhan ekstra perhatian dan kasih sayang pada rambut. Kondisioner membantu menjaga kelembutan, mengurangi kusut, dan mempermudah penataan rambut sehingga tetap terlihat dan terasa sehat serta halus. Bagi mereka yang memiliki rambut sangat kering atau tipis, menggunakan kondisioner setelah setiap keramas dapat membuat perbedaan besar dalam tekstur dan tampilan rambut, mengembalikan kelembapan serta vitalitas yang dibutuhkan. Meskipun perawatan rambut mungkin tampak sebagai hal sederhana, hal ini dapat berdampak besar pada kesehatan kulit kepala dan rambut. Dengan memasukkan langkah-langkah perawatan yang lembut dan penuh perhatian ke dalam rutinitas harian, lansia dapat menjaga kulit kepala tetap sehat, menutrisi rambut, dan menikmati pengalaman perawatan diri yang santai serta bebas stres. Namun, perawatan rambut bukan satu-satunya aspek kebersihan pribadi yang membutuhkan perhatian seiring bertambahnya usia. Kesehatan mulut juga sama pentingnya, dan sayangnya, seringkali menjadi lebih sulit untuk dipertahankan seiring bertambahnya usia. Memiliki gigi dan gusi yang sehat bukan hanya tentang senyum yang menarik, tetapi juga penting bagi kesehatan secara keseluruhan, karena berperan dalam fungsi seperti mengunyah, berbicara, dan menjaga rasa percaya diri. Seiring bertambahnya usia, masalah kesehatan mulut bisa menjadi lebih umum, sehingga penting untuk mengatasinya dengan cara yang tepat guna mencegah ketidaknyamanan dan komplikasi. Bagi lansia, menyikat gigi 2 kali sehari adalah dasar dari kebersihan mulut yang optimal. Menggunakan sikat gigi berbulu lembut dengan pasta gigi yang mengandung fluoride membantu menghilangkan plak secara efektif tanpa merusak gusi atau menyebabkan iritasi. Lapisan enamel gigi cenderung melemah seiring waktu. Menyikat gigi dengan gerakan lembut dan melingkar akan memastikan pembersihan yang menyeluruh, sekaligus mengurangi iritasi pada gusi yang mungkin menjadi lebih sensitif. Meskipun sering diabaikan, penggunaan benang gigi juga merupakan langkah penting yang tidak boleh dilewatkan.
Menggunakan benang gigi setiap hari membantu menghilangkan sisa makanan dan plak di antara gigi, area yang sulit dijangkau oleh sikat gigi, tetapi dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya jika tidak dibersihkan dengan baik. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menggunakan benang gigi konvensional, ada pilihan lain seperti tusuk gigi interdental atau irigasi oral yang dapat memberikan cara yang lebih praktis dan efektif untuk menjaga kebersihan mulut. Menambahkan obat kumur antibakteri ke dalam rutinitas harian memberikan perlindungan tambahan dengan mengurangi bakteri berbahaya di mulut dan menyegarkan napas. Kebiasaan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami mulut kering, yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Bagi lansia yang menggunakan gigi palsu, sangat penting untuk membersihkannya setiap hari. Jika tidak dirawat dengan baik, gigi palsu dapat menumpuk bakteri dan sisa makanan, yang dapat menyebabkan bau mulut atau bahkan infeksi. Untuk menjaga gigi palsu tetap segar dan dalam kondisi baik, penting untuk merendamnya dalam pembersih khusus dan menyikatnya dengan lembut. Meskipun tidak memiliki gigi alami, merawat gusi tetaplah penting. Membersihkan gusi dengan kain lembut atau menggunakan obat kumur ringan dapat membantu menjaga kebersihan mulut dan memastikan mulut tetap bersih serta bebas dari kuman. Perawatan gigi mungkin tampak seperti aktivitas yang sederhana, tetapi dengan alat dan kebiasaan yang tepat, perawatan ini menjadi cara mudah dan efektif untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan kebersihan diri di setiap tahap kehidupan. Aspek lain dari kebersihan pribadi yang sering diabaikan adalah perawatan kuku. Seiring bertambahnya usia, kuku tangan dan kaki cenderung menjadi lebih tebal dan sulit untuk dirawat, sehingga penting untuk memotong dan merawatnya secara teratur. Mengabaikan perawatan kuku dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kesulitan berjalan, atau bahkan infeksi. Menjalankan rutinitas mingguan untuk merawat kuku dapat membantu mencegah masalah ini, memastikan kuku tetap sehat, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Terakhir, mari kita bahas tentang pakaian dan kebersihannya, faktor penting dalam kebersihan pribadi yang sering tidak mendapat perhatian yang cukup, padahal berperan besar dalam kenyamanan fisik dan emosional. Mengenakan pakaian bersih dan tidur di tempat tidur yang segar tidak hanya meningkatkan penampilan, tetapi juga berdampak pada perasaan kita sepanjang hari. Menggunakan pakaian yang bersih dan segar dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan kenyamanan, dan memberikan perasaan rileks. Mencuci spray secara teratur tidak hanya menjaga aroma tetap segar, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan ideal untuk tidur yang nyenyak, yang pada akhirnya mendukung kesehatan secara keseluruhan. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar tidak boleh diremehkan, karena ini berperan dalam mendukung kesejahteraan dan menjaga kesehatan fisik maupun emosional. Jika Anda mengikuti video ini dan merasa bahwa informasi ini berguna, tinggalkan komentar dengan angka 2 di bawah ini agar saya tahu. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk menonton. Mengenakan pakaian bersih setiap hari dapat memberikan perubahan besar dalam bagaimana seseorang merasa, memberikan rasa kesegaran, keteraturan, dan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Memulai hari, ada sesuatu yang sangat menyenangkan saat mengenakan pakaian bersih, terutama ketika memiliki aroma segar dan terasa lembut di kulit. Tindakan sederhana ini tidak hanya mendukung kebersihan, tetapi juga memberikan dampak positif secara emosional dan psikologis, menetapkan suasana hati yang baik untuk sepanjang hari. Dedikasi yang sama terhadap kebersihan juga harus diterapkan pada tempat tidur. Mengganti spray secara teratur, setidaknya seminggu sekali, sangat penting untuk memastikan lingkungan tidur yang bersih dan sehat. Seiring waktu, keringat, sel kulit mati, dan alergen dapat menumpuk di spray, menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan masalah kesehatan. Mengganti spray secara teratur membantu mencegah masalah ini dan meningkatkan kualitas tidur. Bayangkan perasaan nyaman dan lega saat berbaring di tempat tidur dengan spray yang wangi, lembut, dan menyelimuti Anda setelah hari yang melelahkan. Bagi lansia, menjaga kebersihan tempat tidur menjadi lebih penting karena kondisi tertentu seperti keringat malam atau masalah inkontinensia.
Dalam kasus seperti ini, spray mungkin perlu dicuci lebih sering untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan yang optimal. Spray yang bersih tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga ketenangan pikiran. Karena tidur di lingkungan yang segar memberikan perasaan rileks dan aman. Incontinensia adalah kekhawatiran umum di kalangan lansia. Meskipun dapat terasa tidak nyaman bahkan memalukan, penggunaan pelindung penyerap atau lapisan yang dirancang lembut dan ramah kulit dapat menjadi solusi praktis. Yang terpenting adalah mengganti produk ini secara teratur untuk menghindari penumpukan kelembapan yang dapat menyebabkan iritasi, ruam, atau infeksi. Memilih produk yang memungkinkan sirkulasi udara, serta mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman dapat meningkatkan kenyamanan dan mencegah masalah seperti lecet. Perubahan kecil ini dapat berdampak besar pada kualitas hidup lansia. Meskipun mencuci pakaian tampak seperti tugas sederhana dan rutin, ini adalah bagian penting dari kebersihan pribadi yang tidak boleh diabaikan. Menjaga pakaian dan spray tetap bersih membantu lansia mempertahankan martabat, kesejahteraan, dan perawatan diri yang berdampak positif pada kehidupan sehari-hari mereka. Ada energi emosional yang tak terbantahkan dari tindakan sederhana menjaga kebersihan, merasa terawat, dan bangga dengan penampilan diri, meskipun usaha yang dilakukan tampak minimal. Tindakan merawat diri ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat rasa percaya diri. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana dengan lansia yang enggan mandi atau bahkan menolaknya? Ini lebih umum daripada yang Anda bayangkan. Dalam beberapa kasus, resistensi ini bisa dikaitkan dengan ketakutan. Takut terpeleset di kamar mandi, merasa kedinginan, atau bahkan ketidaknyamanan karena bergantung pada orang lain. Dalam kasus lain, penyebabnya bisa jadi adalah kurangnya energi atau anggapan bahwa mandi bukanlah hal yang penting. Apapun alasannya, ada cara untuk mengatasi dan menghadapinya. Menawarkan alternatif lain, seperti mandi dengan spons, bisa menjadi solusi bagi mereka yang menghindari mandi konvensional. Selain itu, menggunakan nada suara yang lembut dan menenangkan saat menjelaskan pentingnya kebersihan, atau menjadikan momen tersebut lebih menyenangkan dengan musik lembut atau lilin aromaterapi, dapat membuat prosesnya lebih nyaman. Bagi lansia dengan gangguan kognitif, seperti demensia, mandi bisa menjadi tantangan yang lebih besar. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami perlunya kebersihan atau merasa cemas dan bingung selama prosesnya. Dalam kasus seperti ini, penting untuk membuat pengalaman mandi lebih mudah. Menjaga rutinitas mandi yang teratur, menggunakan petunjuk visual untuk memandu setiap langkah, dan menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman dapat membantu mengurangi kecemasan dan resistensi. Dukungan dari pengasuh atau anggota keluarga yang dipercaya juga bisa sangat membantu, karena kehadiran mereka dapat membuat pengalaman mandi lebih mudah dan lebih menyenangkan bagi lansia. Kesimpulannya, tidak ada aturan baku tentang seberapa sering lansia harus mandi. Frekuensinya bervariasi tergantung pada kebutuhan pribadi, preferensi, dan kondisi fisik mereka. Meskipun bagi banyak orang mandi 2 hingga 3 kali seminggu mungkin cukup, yang paling penting adalah memastikan kebersihan yang memadai dengan cara yang aman dan nyaman. Mengatasi kekhawatiran yang ada, mengambil langkah pencegahan yang diperlukan, dan bertindak dengan penuh empati. Dalam proses ini, kita dapat membantu lansia melihat kebersihan sebagai bagian positif dari rutinitas harian mereka, bukan sebagai kewajiban. Pada akhirnya, tujuan utama bukan hanya menjaga kebersihan, tetapi juga melindungi martabat mereka, meningkatkan kenyamanan, dan memastikan kualitas hidup yang optimal. Dengan perhatian dan empati, kita dapat membantu orang yang kita cintai menikmati hari-hari mereka dengan rasa hormat, kasih sayang, dan kesejahteraan yang pantas mereka dapatkan. Memahami kebutuhan, preferensi, dan keterbatasan setiap individu sangatlah penting, karena apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak berlaku bagi orang lain, dan itu sepenuhnya wajar. Yang terpenting adalah mencapai keseimbangan antara menjaga kebersihan yang baik, memastikan keamanan,
dan menghormati kesejahteraan emosional lansia. Jika kita mendekati perawatan dan kebersihan dengan sensitivitas, kreativitas, dan perhatian, kita dapat membantu lansia merasa nyaman, terlindungi, dan dihargai setiap hari. Apa kesimpulan yang Anda ambil dari video ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan di komentar sesuatu yang telah Anda pelajari dan yang ingin Anda terapkan dalam hidup Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, menyukai, membagikan, dan berlangganan channel YouTube kami untuk lebih banyak konten bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jaga kesehatan. Tahukah kamu bahwa memperbaiki sirkulasi darah di kaki adalah salah satu perhatian utama bagi jutaan orang yang setiap hari menderita nyeri di kaki, lutut, dan kaki hanya karena berjalan? Seringkali, kita mengabaikan pentingnya aliran darah dalam tubuh kita. Sirkulasi darah sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, dan gangguan pada aliran ini bisa memicu berbagai masalah, seperti varises, arteriosklerosis, kesulitan penyembuhan, atau bahkan mati rasa. Jika kamu merasa mengalami gejala-gejala ini dan khawatir, bagaimana jika saya memberitahu kamu bahwa ada solusi? Mengonsumsi vitamin dan mengadopsi kebiasaan sehat. Hari ini saya ingin berbagi denganmu 4 vitamin yang disarankan untuk meningkatkan sirkulasi. Dan di akhir, saya akan membahas yang paling penting, yang akan mengubah sirkulasi kamu dan mengembalikan kebebasan bergerak yang kamu inginkan. Dan yang terbaik adalah kamu bisa menemukannya dalam banyak makanan umum yang mudah didapat. Kaki dan kaki sangat rentan terhadap sirkulasi yang buruk, karena mereka jauh dari jantung dan bergantung pada sistem vaskular untuk menerima aliran darah yang teroksigenasi secara terus-menerus. Sirkulasi yang buruk dapat mempengaruhi kaki dan kaki kamu jauh sebelum gejala yang jelas muncul, seperti kelelahan ekstrim, nyeri di ekstremitas, atau rasa sakit tajam yang mengganggu. Ini bisa menjadi bagian dari proses penuaan alami atau akibat kondisi arteri, seperti arteriosklerosis, di mana arteri menyempit dan mengeras karena penumpukan plak. Masalah vena juga bisa menyebabkan hal ini, ketika vena kesulitan mengembalikan darah ke jantung. Selain itu, diabetes dan kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah seiring waktu, mengurangi efektivitasnya dalam mengangkut darah dan dengan demikian berkontribusi pada sirkulasi yang buruk. Bagaimana cara mengetahui apakah kamu memiliki sirkulasi yang buruk? Berikut adalah 6 tanda peringatan untuk diperhatikan. Salah satu tanda pertama sirkulasi yang buruk adalah mati rasa dan kesemutan di kaki dan kaki, terutama ketika kamu duduk atau berdiri terlalu lama, yang bisa terasa tidak nyaman dan bahkan menyakitkan. Kaki dingin, bahkan di cuaca hangat. Karena darah bertanggung jawab untuk mengatur suhu tubuh, sirkulasi yang buruk dapat membuat kamu merasakan sensasi dingin yang konstan. Kram adalah gejala umum lainnya, terutama setelah berjalan atau beraktivitas fisik. Nyeri ini, yang dikenal sebagai claudicatio intermittent, terjadi karena otot tidak menerima cukup oksigen selama latihan. Sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan perubahan pada warna kulit. Kaki dan kaki bisa menjadi lebih pucat, kebiruan, atau kemerahan akibat kekurangan oksigen. Perubahan warna ini biasanya lebih terlihat di cuaca dingin atau setelah periode tidak aktif yang lama. Varises, yang juga dikenal sebagai vena varicose atau spider veins, adalah tanda jelas dari sirkulasi yang buruk. Mereka ditandai dengan warna merah dan bentuk menyerupai laba-laba, muncul tepat di bawah kulit. Mereka adalah hasil dari sirkulasi darah yang buruk. Meskipun lebih sering terjadi pada orang tua dan wanita, mereka juga dapat mempengaruhi pria. Mereka muncul akibat kelemahan atau kerusakan pada dinding vena dan katup, yang menyebabkan darah mengumpul atau mengalir ke arah yang salah dari jantung, yang menyebabkan varises muncul, membesar, dan meradang. Sindrom kaki gelisah. Mereka yang menderita sirkulasi yang buruk dapat mengalami sindrom ini, kondisi yang menyebabkan kebutuhan yang tak terkendali untuk menggerakkan kaki, terutama saat beristirahat. Ini adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan kaki,
seringkali disertai dengan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, ketegangan, atau rasa terbakar di kaki. Bagaimana menurutmu tanda-tanda ini? Jika kamu sering mengalami salah satunya, ceritakan di kolom komentar. Sekarang setelah kamu mengetahui lebih banyak tentang gejala sirkulasi yang buruk, mengapa tidak kita jelajahi bersama 4 vitamin yang dapat membantumu mengatasi masalah umum ini? Dan ingat, vitamin keempat adalah yang paling disarankan, yang paling kuat, dan yang paling penting. Mari kita mulai dengan vitamin B3 atau niacin, yang juga dikenal sebagai pahlawan diam. Nutrisi penting ini membantu memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Sebagai vitamin yang larut dalam air, ia sangat penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Seperti vitamin B kompleks lainnya, vitamin B3 memainkan peran penting dalam sistem saraf, menjaga kesehatan saraf, selain juga merawat sirkulasi darah. Ini juga membantu membuat kulitmu terlihat bercahaya dan muda. Luar biasa, bukan? Tapi itu belum semua. Niacin juga berkontribusi untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, yang mendukung aliran darah yang lebih efisien. Ini bermanfaat bagi otak dan bisa berperan sebagai pelindung terhadap penurunan kognitif terkait usia. Karena semua fungsi yang dijalankannya, vitamin B3 dianggap sebagai pahlawan diam yang membantu tubuh tetap sehat. Satu fakta yang relevan adalah bahwa, menurut beberapa penelitian, vitamin B3 bisa memberikan efek positif pada penderita diabetes tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Menarik, bukan? Kamu bisa menemukan vitamin ini dalam makanan seperti ayam, ikan, tuna, telur, beet, lentil, kacang, biji-bijian, legum, serta sereal dan produk roti yang diperkaya dengan vitamin. Meskipun manfaatnya cukup mengesankan, seperti halnya dengan semua vitamin, penting untuk tidak berlebihan. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak niacin, kamu mungkin mengalami kemerahan pada kulit dan rasa panas sementara. Kecuali kamu ingin terlihat seperti tomat, sebaiknya jangan berlebihan mengonsumsi niacin atau vitamin B3. Sekarang mari kita lanjutkan ke vitamin kedua, vitamin C. Selain memperkuat sistem kekebalan tubuh, asam askorbat atau vitamin C membantu mencegah pembekuan darah dengan mempromosikan fungsi yang baik dari sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Vitamin C penting untuk produksi kolagen, protein struktural yang penting untuk menjaga integritas pembuluh darah. Kolagen memperkuat dinding arteri dan vena, yang dapat membantu mencegah masalah seperti varises dan gangguan terkait sirkulasi lainnya dengan memperkuat pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Vitamin C dapat mendukung aliran darah di ekstremitas bawah, yang sangat berguna bagi mereka yang menderita masalah sirkulasi seperti kaki lelah atau sindrom kaki gelisah. Nutrisi berharga yang memainkan banyak peran dalam tubuh ini dapat ditemukan dalam makanan kaya vitamin C seperti jeruk, mandalika, lemon, kiwi, stroberi, dan pepaya. Selain itu, ada juga makanan lain yang mengandung vitamin C meskipun dalam jumlah lebih sedikit, seperti selada, artichoke, nanas, pisang, bayam, alpukat, apel, wortel, plum, labu, dan beet. Penting untuk diingat bahwa untuk menjaga kadar vitamin C pada makanan, disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan jus segar. Jangan biarkan buah seperti stroberi, pepaya, kiwi, atau jeruk tanpa kulit terpapar udara dan cahaya dalam waktu lama, karena faktor-faktor ini dapat mengurangi jumlah vitamin C yang ada. Tahukah kamu ini? Menurut ahli kesehatan, pria sebaiknya mengonsumsi sekitar 90 mg vitamin C per hari, sementara wanita membutuhkan sekitar 75 mg per hari, yang setara dengan satu jeruk ukuran sedang. Jumlah vitamin C dapat bervariasi tergantung pada gaya hidup, usia, dan jenis kelamin masing-masing orang. Mari kita lanjutkan ke vitamin ketiga. Kita sudah hampir sampai di vitamin keempat, yang paling direkomendasikan dari semuanya,
Dan di akhir saya akan berbagi beberapa tips mengenai kebiasaan yang perlu diikuti jika Anda menderita sirkulasi yang buruk pada kaki atau kaki Anda. Vitamin ketiga adalah vitamin K. Nutrisi ini sangat penting untuk tubuh karena melakukan berbagai fungsi kunci. Vitamin K sangat penting untuk penyerapan protein yang terlibat dalam pembekuan darah, yang membantu mencegah perdarahan. Selain itu, vitamin ini meningkatkan oksigenasi pembuluh darah, arteri, dan organ tubuh, serta membantu mencegah varises. Vitamin K juga berperan penting dalam kesehatan arteri dengan mengatur mineralisasi arteri. Salah satu jenis vitamin K, yaitu vitamin K2, mengaktifkan protein bernama osteokalsin yang memfasilitasi pemindahan kalsium ke tulang dan gigi, mencegah penumpukan di arteri. Ini penting untuk memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis, yang juga membantu mencegah arteriosklerosis, penebalan arteri, dan meningkatkan sirkulasi darah pada ekstremitas bawah. Vitamin K1, bentuk yang paling umum dari vitamin ini, terutama ditemukan pada sayuran berdaun hijau gelap seperti brokoli, kale, dan bayam, serta beberapa buah seperti kiwi, stroberi, dan anggur. Selain itu, vitamin K juga hadir dalam kacang-kacangan, kastanye, pistachio, daging, keju, dan kedelai. Orang dewasa mendapatkan vitamin K dari makanan yang mereka konsumsi, dan salah satu makanan tersebut adalah tomat, yang tidak hanya meningkatkan rasa pada resep tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mengonsumsinya mentah dalam sup dingin, salad, di atas roti, atau dalam jus. Namun, yang terbaik adalah mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Dan sekarang, mari kita bahas bintang dalam hal sirkulasi. Apakah Anda ingin tahu mana yang paling kuat dan direkomendasikan? Hari ini saya akan membahas vitamin E. Nutrisi penting ini, yang dikenal karena sifat antioksidannya, melindungi jaringan tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Zat-zat ini dapat merusak sel, jaringan, dan organ, bahkan memengaruhi sirkulasi darah dan kesehatan jantung, termasuk pada kaki dan kaki Anda. Vitamin E lebih dari sekadar dampak langsung pada pembuluh darah. Ini adalah vitamin yang dapat larut dalam lemak yang sangat penting untuk fungsi tubuh yang baik, berkat efek antioksidan dan antiinflamasinya, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, serta mencegah penyakit seperti aterosklerosis dan Alzheimer. Dipercaya juga memiliki peran penting dalam mengelola beberapa kondisi yang terkait dengan penuaan. Vitamin ini melindungi sel-sel vital, seperti yang melapisi pembuluh darah yang dapat rusak akibat stres oksidatif. Dengan merawat sel-sel ini, vitamin E dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan mendorong sirkulasi yang baik pada kaki dan kaki. Vitamin E juga mendukung produksi sel darah merah dan melebarkan pembuluh darah yang mencegah pembekuan darah. Mekanisme kunci dari aksi vitamin E adalah nitrogen oksida, molekul yang memfasilitasi dilatasi pembuluh darah, memungkinkan pembuluh tersebut untuk rileks dan berkembang. Dilatasi pembuluh darah ini tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu menurunkan tekanan darah yang semakin menguntungkan kesehatan jantung. Bagaimana cara kita memasukkan vitamin ini dalam rutinitas harian? Cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan vitamin E adalah melalui makanan. Anda dapat menemukannya dalam minyak nabati seperti minyak jagung, germen gandum, bunga matahari, safflower, jagung, dan kedelai. Dalam kacang-kacangan seperti almond, kacang tanah, dan hazelnut. Dalam biji bunga matahari. Dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan brokoli, dalam sereal yang diperkaya, dalam jus buah, dan dalam margarin dan olesan yang diperkaya, yaitu yang telah ditambahkan vitamin seperti vitamin E. Seperti yang Anda lihat, keempat vitamin ini, dan terutama vitamin E, memberikan berbagai manfaat tidak hanya untuk sirkulasi tetapi juga untuk kesehatan secara umum. Pusat Penyakit Pembuluh Darah menegaskan bahwa vitamin B3, C, K, dan E membantu meningkatkan sirkulasi darah, melindungi dan memperkuat pembuluh darah,
serta mengurangi peradangan pada pembuluh darah. Namun, meskipun vitamin-vitamin ini sangat penting untuk diet yang seimbang, sangat penting untuk menjaga kebiasaan sehat dan mengikuti beberapa rekomendasi kunci untuk mengurangi ketidaknyamanan yang memengaruhi kaki dan kaki kita. Berikut beberapa tips ini untuk Anda. Pertama, disarankan untuk meletakkan kaki ke atas menggunakan langkah kecil setinggi 20 cm saat Anda duduk di posisi yang sama. Anda bisa melakukan gerakan melingkar dengan pergelangan kaki atau fleksikan dan ekstensi. Disarankan untuk melakukannya selama 10 menit dalam 2 seri 15 repetisi. Latihan kedua adalah berjalan dengan ujung jari kaki. Diketahui bahwa ini selalu baik dilakukan, tetapi melakukannya di atas permukaan yang lembut atau tidak rata akan merangsang otot-otot telapak kaki, yang akan membantu stabilitas kekuatan otot, menurut para ahli. Ketiga, disarankan untuk mandi dengan air dingin pada kaki dan lutut, melakukan gerakan dari bawah ke atas selama 3 menit. Menurut para dokter, air dingin menyebabkan kontraksi pada kapiler dan otot, yang memperbaiki sirkuit tempat darah mengalir di area tersebut. Keempat, sebelum tidur, lakukan pijatan pada kaki. Mulailah dari bawah ke atas, dengan memijat secara lembut dan terus-menerus atau secara intermiten hingga paha. Kesimpulannya, teman-teman, perubahan kecil dengan dedikasi pada waktu tertentu dapat berdampak besar pada kesehatan sirkulasi. Dan jika Anda menyukai video ini, beri, suka, dan bagikan dengan teman-teman Anda. Pasti ada yang akan berterima kasih. Saya mengundang Anda untuk menonton video berikutnya. 5 tanaman obat untuk mencegah serangan jantung. Seperti yang Anda tahu, menanamnya di rumah adalah cara makan yang segar dan sehat. Dan jika Anda sudah sampai di sini dan menyukai apa yang Anda pelajari, tinggalkan kalimat "Tuhan adalah penyembuhan" di komentar. Tuhan adalah penyembuhan adalah sebuah pernyataan iman yang menerangi batas-batas fisik dan spiritual dari kesehatan. Bagi banyak orang, ini mewakili keyakinan bahwa intervensi ilahi dapat membawa kelegaan dan pemulihan di saat penyakit dan kesulitan. Kepercayaan ini tidak hanya menopang harapan, tetapi juga memperkuat ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup, mengakui bahwa Tuhan adalah penyembuhan, merangkul ide bahwa kekuatan ilahi dapat melakukan mukjizat, baik melalui pengobatan maupun dengan iman yang tak tergoyahkan di hati dan pikiran.